Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali kami dari Cornelius Media boleh berjumpa dengan Anda untuk mendalami akan pelajaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kita akan belajar pada pelajaran yang ke-8 dengan judul Yesus Perantara Perjanjian Baru. Saya tidak sendirian oleh karena ada Pendeta Widodo Purwanto bersama saya, ada Pendeta Felix Gosal, dan ada Pendeta Edward Taliwongso. Mendahului akan pembahasan firman Tuhan, saya undang kita semua tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur untuk kesempatan kami boleh menyelidiki akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami memerlukan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin dan mengarahkan kami agar kami dapat memahami peran Yesus Kristus sebagai perantara kami dan bersyukur serta mau menghargai pengorbanan Yesus bagi kami untuk menyelamatkan kami semua. Berbicaralah kepada kami melalui pembelajaran firman Tuhan ini adalah doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, sahabat Cornelius Media dimanapun saudara berada, kita akan mencoba membahas konteks dari Ibrani pasal 8, di mana ayat inti kita yang dipilih oleh penulis pelajaran sekolah Sabat. Ibrani pasal 8 ayatnya yang ke-6 mengatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Nah, untuk memahami ada tema-tema utama yang akan kita angkat pada kesempatan ini, maka kita perlu memahami dulu konteks dari Ibrani pasal 8, apa tujuannya, mengapa ini ditulis. Nah, buku Ibrani sejak dari awal, dari pasal 1 ayat 1, kita bisa mencium di sana ada aroma superioritas atau keunggulan yang ingin diangkat oleh penulis kitab Ibrani. Buku Ibrani adalah tentang superioritas dari hari-hari terakhir, mereka yang hidup di masa akhir-akhir. Jadi dari sejak pertama ditampilkan keunggulan-keunggulan. Yang pertama, kalau kita buka di dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 5 ayat 10, di situ yang ditekankan adalah keunggulan pribadi daripada Yesus Kristus. Dia lebih unggul dari malaikat, dia lebih unggul dari Musa, lebih unggul dari Harun, lebih unggul dari Yosua. Lalu yang berikut, kalau kita ke pasal 5 ayat 11 sampai 6 ayat 20, di sana berbicara tentang keunggulan dari tujuan akhir dari perjanjian yang baru, yaitu kesempurnaan. Ya. Lalu kemudian yang berikut, kalau kita ke pasal 7, ayat pertama sampai dengan pasal 10 ayat 39, di situ ditekankan tentang keunggulan keimamatan Melkisedek. Dan di antaranya di pasal 9, di situ ada bicara tentang keunggulan dari Ka'bah, bait suci yang ada di sorga dibandingkan dengan bait suci buatan tangan manusia. Lalu yang berikut, ada keunggulan prinsip, bicara tentang keunggulan iman. Ada people of faith, orang-orang yang kita sebut sebagai pahlawan iman di Ibrani pasal 11. Lalu kemudian di Ibrani pasal 12 ada bicara tentang panutan iman, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Jadi sebenarnya ayat inti di mana pelajaran kita saat ini terdapat itu ada pada bagian yang menekankan tentang keunggulan keimamatan dari Melkisedek. Dan ini penting bagi kita untuk memahami keunggulan dari perjanjian baru berdasarkan keimamatan Melkisedek yang lebih unggul daripada keimamatan Lewi di masa yang lalu. Saya pikir itulah poin penting yang perlu kita ketahui sehubungan dengan konteks dari Ibrani pasal 8. Baik, terima kasih Pendeta Taliwongso sudah meletakkan dasar yang penting untuk kita melanjutkan pembahasan dalam pendalaman sekolah Sabat kita pada pelajaran yang ke-8 ini. Kalau kita merujuk kembali kepada ayat inti kita, maka ada pertanyaan sederhana yang perlu dijawab namun juga penting, sederhana tapi penting, yaitu siapa ia yang dimaksud di dalam ayat inti kita. Kalau kita melihat ayat inti kita, maka ada hubungannya atau ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Bahkan
sebenarnya lebih detail lagi sudah dijelaskan di dalam pasal yang sebelumnya. Sebab kalau berbicara tentang keimamatan dan superioritas dari Yesus Kristus itu sendiri sebagai imam besar, telah dijelaskan di dalam Ibrani pasal yang ke-7. Jadi secara sederhana saya mau tekankan bahwa ia yang dimaksud di sini di dalam ayat inti kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dengan beberapa petunjuk yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-8, ayat 1 dan selanjutnya. Sebagai contoh, ayat 1 Ibrani pasal 8 mengatakan kita mempunyai imam besar yang demikian yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Artinya petunjuk yang pertama, dia duduk di dalam tahta ketuhanan. Yang kedua, ayat yang kedua melanjutkan, dia melayani di tempat kudus yang bukan diciptakan dari tangan manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Artinya dia melayani di tempat yang lebih sempurna. Kemudian ayat yang ketiga langsung menyebutkan di sana Yesus. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Langsung menunjuk kepada Yesus. Jadi yang dimaksud ia di dalam ayat inti kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Menurut penjelasan dari pasal sebelumnya dan ayat-ayat pendahulu dari ayat inti kita. Namun kalau kita berbicara referensi lain dari ayat inti kita, Yesus sebagai pengantara atau mediator, maka kita boleh dapati di dalam 1 Timotius pasal yang kedua, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu siapa? Manusia, Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jelas, di dalam petunjuk yang diberikan oleh Alkitab sendiri, maka Yesus Kristuslah yang dimaksud dengan ia di dalam ayat inti kita pada pelajaran pekan ini. Baik, terima kasih. Kemudian kita bisa melihat di dalam ayat inti kita bahwa penulis buku Ibrani mengatakan sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan, ya, mendapat suatu pelayanan. Kita akan melihat saat ini siapa yang memberikan otoritas itu dan bagaimana sampai Yesus mendapatkan otoritas itu. Nah, sebenarnya otoritas yang diberikan kepada Yesus adalah sebagai mediator perjanjian yang baru, ya. Mediator perjanjian yang baru dan nanti akan dijelaskan di kemudian. Nah, tapi kita bisa melihat siapa yang memberikan otoritas sebagai mediator perjanjian baru ini dan bagaimana sampai Yesus mendapatkannya. Mari kita lihat poin yang pertama, yaitu dalam menunjuk atau dalam penunjukan tugas keimamatan, ya, ini dapat terjadi atau didapatkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu imam akan mendapatkan otoritas oleh karena mereka memiliki garis keturunan Harun, ya. Dan ketika dia dilahirkan sebagai anak laki-laki dalam keluarga Harun pada usia yang ke-25, maka dia akan diberikan tanggung jawab dalam pelayanan keimamatan. Itu yang pertama oleh karena ada garis keturunan. Tetapi yang kedua juga adalah yang penting, yaitu penunjukan ini adalah penunjukan yang dibuat oleh Allah sendiri. Dan ini adalah hal yang perlu kita pahami dalam membahas atau memahami tentang pelajaran kita pada pekan ini. Penugasan dan kesempatan untuk menjalankan tugas keimamatan bukan saja karena garis keturunan semata, tetapi hal ini terjadi oleh karena izin yang diberikan oleh Tuhan. Kita bisa lihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Ada beberapa orang yang menjalankan tugas keimamatan walaupun mereka bukan bagian dari keturunan Harun, ya. Yaitu yang pertama kita bisa lihat ada Gideon yang mempersembahkan korban, kemudian Samuel dan Elia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penunjukan Yesus sebagai imam besar adalah dari Bapa itu sendiri, ya. Bapa yang menunjuk dia, yang memilih Yesus untuk mendapatkan otoritas tugas yang besar ini. Dan kita bisa lihat di dalam informasi Ibrani pasal 5 ayat yang pertama, semua imam besar itu dipilih oleh Allah. Jadi Allah sendiri yang akan memilih siapa yang akan bertugas. Dan kita tahu bersama setelah kebangkitan Yesus, maka Tuhan atau Yesus naik kepada posisi itu, ya, dia mendapatkan otoritas ini dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kemudian penugasan ini menjadi unik ketika Yesus menjadi imam, ya.
Bagaimana cara dia mendapatkannya? Yaitu dengan dua cara, yaitu yang pertama, Yesus menjadi imam tidak menurut peraturan keimamatan Harun, tetapi menurut peraturan keimamatan Melkisedek, ya, yaitu sebagai imam dan juga sebagai raja. Dan alasan yang kedua adalah alasan penting karena Yesus yang mengemban sebagai pengantara atau mediator dalam perjanjian yang baru ini adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Itu yang membuat dia menjadi orang yang paling tepat untuk berada pada posisi mediator ini. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke dalam pembahasan yang diambil dari dalam ayat tema kita, yaitu di dalam Ibrani 8 ayat 6. Saya ingin untuk membacakan bagian awal dari ayat ini yang menyebutkan sebagai berikut. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Pertanyaan, apakah pelayanan yang jauh lebih agung itu? Di dalam bahasa Greka, kata ini disebut sebagai diaphoroteras leiturgias. Dalam kitab King James Version menyebutkannya sebagai excellent ministry. Pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan Yesus sebagai perantara atau sebagai imam besar di Ka'bah di surga. Dengan pelayanan apakah Yesus itu dibandingkan sebagai yang jauh lebih unggul? Yaitu tentunya dibandingkan dengan pelayanan imam besar di dunia ini. Imam besar dari suku Lewi. Sebagai pembandingnya kita bisa baca di dalam kitab Ibrani 8 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 berkata sebagai berikut. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar, yaitu Yesus Kristus, yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar. Ini takhta Bapa yang ada di surga. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar kita, dia bertugas bukan di dunia, tetapi di surga. Jadi dia memiliki satu pelayanan yang excellent, oleh karena pelayanannya ada di surga. Yang kedua, di ayat yang kedua juga disebutkan, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi jelas kita melihat bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar jauh lebih unggul daripada imam besar dunia ini. Dan seterusnya kalau kita baca di dalam kitab Ibrani 8 dan juga di dalam tulisan Paulus yang lainnya, kita bisa menemukan sebagai berikut bahwa imam besar suku Lewi adalah manusia yang tadi sudah disebutkan bahwa dia akan bertugas sampai umur 50 tahun dan dia juga akan mengalami kematian. Lalu kemudian ada pergantian oleh imam yang berikutnya. Imam besar Yesus Kristus kekal. Tidak ada yang akan menggantikannya. Imam besar suku Lewi berdosa dan harus mentahirkan dirinya sebelum melakukan upacara di dalam Ka'bah. Imam besar Yesus Kristus adalah suci, kudus, tidak bercelah, tidak berdosa. Pelayanan imam besar suku Lewi terbatas kepada bangsa Israel dan mereka yang bergabung dengan bangsa ini. Sedangkan pelayanan imam besar Yesus Kristus mencakup seluruh umat manusia, suku, bangsa, kaum, dari zaman Adam sampai kepada manusia yang terakhir hidup di dunia ini sebelum kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Pelayanan imam besar suku Lewi menggunakan darah hewan kurban yang tidak dapat mengampuni dosa. Namun imam besar Yesus Kristus membawa darahnya yang tak bercacat, tak berdosa, darah yang memberikan hidup yang kekal kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya. Pelayanan imam besar suku Lewi hanyalah gambaran dari apa yang akan datang. Sedangkan imam besar Yesus Kristus adalah penggenapan yang sesungguhnya dari lambang atau simbol ini. Pelayanan imam besar suku Lewi adalah pelayanan perantaraan manusia. Pelayanan imam besar Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia, yang mengantarai kita dengan Bapa. Pengantara yang memahami kondisi manusia, pengantara ilahi, pengantara yang sempurna, jauh melampaui pengantara imam besar suku Lewi.
Jadi inilah yang dapat saya bagikan pada bagian awal dari ayat tema kita di dalam Ibrani 8 ayat 6. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya atau kata atau tema yang kita angkat adalah kata pengantara. Kata pengantara ini di dalam kehidupan sehari-hari tentu dipahami dalam berbagai fungsi, ya. Seperti contoh kita punya pengantara di dalam hubungan bisnis. Kita juga pengantara di dalam masalah hukum. Ada orang sebagai mediator yang menciptakan mediasi hukum. Tetapi di dalam konteks teologi, apalagi yang berhubungan dengan peran Yesus Kristus di dalam kitab Ibrani, maka ada makna yang sangat dalam tentang apa artinya menjadi pengantara. Kalau kita lihat di dalam Roma 3 ayat 25, Rasul Paulus yang juga kita yakini adalah penulis kitab Ibrani mengatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi ada yang sudah ditentukan, yaitu Kristus Yesus. Dan dia ditentukan oleh Allah. Artinya di sini bicara tentang otoritas, dari mana dia memperoleh otoritas sebagai pengantara itu. Dia ditentukan untuk menjadi jalan pendamaian yang kita sebut sebagai pengantara. Bagaimana? Di dalam darahnya. Artinya dia perlu untuk mencurahkan darahnya supaya kehendak Allah dia menjadi jalan pendamaian. Kita manusia yang dulu berseteru dengan Allah dapat didamaikan kembali melalui Yesus Kristus yang sudah ditentukan oleh Allah. Kira-kira itu ide yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam Roma 3 ayatnya yang ke-25. Nah, apa sebenarnya makna Yesus sebagai pengantara? Minimal ada dua. Yang pertama, Yesus sebagai penjamin bahwa syarat dan ketentuan itu telah dipenuhi, sehingga kita dapat memperoleh semua manfaat dari perjanjian tersebut. Nah, ini dikuatkan oleh karena kalau kita baca di dalam Ibrani 7 ayat 22 mengatakan, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi pengantara di sini adalah artinya Yesus itu adalah jaminan. Yesus adalah jaminan bahwa berkat itu akan sampai kepada kita sebagai umat-umatnya. Lalu kemudian di 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam Yesus dijamin bahwa semua janji berkat itu ya di dalam Yesus Kristus. Semua pasti akan sampai kepada kita sebagai umatnya. Jadi nomor satu, pengantara artinya Yesus sebagai penjamin. Yang kedua, pengantara di sini berarti Yesus sebagai penanggung, ya, penanggung semua kewajiban hukum yang telah dilanggar. Ibrani 9 ayat 15 sampai 22. Dan itu artinya ada kewajiban yang secara hukum yang harus dipenuhi dan itu semua dipenuhi oleh Yesus Kristus sebagai penanggung. Ide ini kita bisa lihat di dalam Ibrani 9 ayat 16 sampai 17 dan menggunakan analogi tentang wasiat dan orang yang berhak untuk menerima wasiat, ya. Di dalam Ibrani 9 ayat 16-17 mengatakan, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Jadi dengan kata lain, secara legal, secara hukum, kita layak menjadi ahli waris oleh karena Yesus sebagai pemberi wasiat itu telah mati dengan menyerahkan nyawanya. Dengan kematiannya maka dia telah menanggung semua hal-hal yang perlu ditanggung secara hukum dalam perjanjian ini supaya berkat itu berkat bahwa kita ini adalah pewaris dari janji-janji Allah itu bisa sampai kepada kita. Nah, sebagai pengantara Yesus itu lebih unggul daripada Musa. Oleh karena apa? Dia melayani di tempat kudus sorgawi. Lalu yang berikut, kalau Musa itu wajahnya dipenuhi oleh cahaya kemuliaan Allah, Yesus Kristus justru adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Lalu yang ketiga, kalau Musa itu adalah pengantara dalam arti dia menyampaikan firman Allah kepada umat, maka Yesus Kristus adalah justru firman Allah itu sendiri yang datang menjelma menjadi
manusia. Jadi inilah makna yang dalam dari kata pengantara secara teologis di dalam konteks kitab Ibrani di dalam pelayanan Yesus Kristus. Baik, terima kasih pendeta. Selain pentingnya Yesus sebagai pengantara, maka kita perlu mengangkat pentingnya juga kata perjanjian itu dibahas. Dalam konteks apa sih perjanjian yang dimaksud di dalam ayat inti kita? Kata perjanjian sendiri, kalau kita merujuk kepada bahasa perjanjian lama, berit, dan juga bahasa perjanjian baru, diateke, maka itu selalu adalah pengaturan Allah ketika dia mau deal atau berhubungan berurusan dengan umat-umatnya. Nah, melihat perjanjian ini, maka sebenarnya perjanjian yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita adalah perjanjian yang lain daripada biasanya. Sebab itu di sana dituliskan bahwa perjanjian itu adalah perjanjian yang lebih mulia. Dalam konteks ini kita melihat bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang baru. Mengapa? Janji-janji dalam perjanjian yang pertama, yang lama, mulai dari Sinai, dan kalau kita merujuk ke belakang lagi ada janji kepada Abraham, maka itu semuanya tema utama atau tujuan utamanya adalah tentang kehidupan sekarang. Walaupun di dalamnya juga ada janji bayangan tentang kehidupan yang akan datang. Contoh, keuntungan dalam kehidupan yang sekarang dalam konteks perjanjian yang lama itu panjang umur, kemudian bertambahnya jumlah mereka semakin bertambah banyak, kemudian ada kemakmuran lewat panen dan hasil dari apa yang mereka tanam, hak-hak istimewa secara nasional, kedamaian dan kelimpahan kemakmuran yang luar biasa. Namun kemudian perjanjian yang dibicarakan di dalam Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 ini adalah perjanjian yang lain daripada yang lain. Itu tidak berdasarkan penurutan terhadap hukum-hukum, tetapi berdasarkan penawaran atau pengaturan Allah untuk berurusan dengan umatnya. Yang kali ini digenapi melalui Yesus Kristus. Jadi perjanjian yang dimaksud ini adalah perjanjian yang landasannya adalah bagaimana Yesus mengambil tindakan untuk memenuhi semua tuntutan yang ada. Jadi yang paling penting dari perjanjian yang dimaksud di dalam Ibrani pasal 8 ayat yang ke-6 ini adalah perjanjian yang di dalamnya ada banyak berkat rohani dan itu tujuan utamanya. Pikiran diarahkan ke surga, hati dihiburkan dengan harapan hidup yang kekal, dan nikmat serta penantian tentang surga dijamin oleh Yesus Kristus ketika dia mengambil alih semua peran di dalam konteks perjanjian yang baru. Kalau kita mau berfokus kepada apa yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan selanjutnya, maka itu memberikan gambaran yang lebih detail tentang bagaimana Yesus adalah jaminan landasan perjanjian yang baru itu. Dia duduk sebagai imam besar, dia duduk di tahta yang kanan, tahta yang maha besar di sorga, dia berperan sebagai imam besar, dia melayani di kemah suci yang kudus, yang bukan buatan dari manusia, dan dia juga menjadi korban dan sekaligus pengantara bagi kita semua. Oleh sebab itu, perjanjian yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita adalah perjanjian yang semata-mata berdasarkan kepada penawaran Allah melalui Kristus Yesus, di dalamnya mengandung penggenapan janji tentang hidup yang kekal itu. Baik, terima kasih pendeta. Ya, kita masih dalam pendalaman ayat tema kita, dan kalau kita lihat di dalam ayat tema kita, penulis mengatakan bahwa perjanjian yang baru ini adalah perjanjian yang lebih mulia. Kita akan lihat apa pengertian lebih mulia dan sehingga membuat mungkin yang satu tidak mulia. Oke, sebelum kita lanjut, kita harus mengerti pertama bahwa ketika kita mengatakan bahwa perjanjian ini lebih mulia, sepertinya ada konotasi bahwa perjanjian yang lama itu tidak mulia. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus memahami dulu bahwa kedua perjanjian ini adalah perjanjian yang mulia karena Allah adalah pembuat perjanjian itu. Tetapi ya hanya saja yang pertama itu gagal bukan dari pihak Allah, tetapi dari pihak manusia itu yang tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita akan melihat ada beberapa hal yang membuat perjanjian lama ini atau perjanjian yang baru ini lebih baik atau lebih mulia. Dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan better covenant daripada perjanjian yang lama. Yang pertama,
Ya, perjanjian yang lama itu ditulis di dalam atau ditulis di batu, sedangkan perjanjian yang baru itu ditulis di dalam hati, ya. Secara implementasi kita bisa melihat bahwa perjanjian yang baru ini akan lebih lagi dapat dihidupkan di hati para umat, ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau kita bisa melihat tadi yang lama adalah Musa sebagai pengantara, tetapi perjanjian yang baru ini Yesus sendiri yang menjadi pengantaranya. Kemudian, dalam perjanjian lama, domba itu adalah korban. Tetapi pada perjanjian baru ini, Yesus itu sendirilah yang menjadi korban. Kemudian, yang keempat, kita bisa lihat yang baru ini adalah perjanjian atau janji yang lebih tinggi. Karena di dalam ayat tema kita, di sana dikatakan perjanjian yang baru ini, yang lebih mulia ini, didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kita akan lihat sebentar apa itu janji yang lebih tinggi. Dia menjadi lebih baik karena didasarkan pada perjanjian atau janji yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang keenam, perjanjian baru ini adalah perjanjian blood covenant. Yesus pernah berkata bahwa cawan ini adalah perjanjian baru, di mana darah perjanjian ini yang kemudian nanti akan memberikan kesembuhan pada kita, mengubahkan kita, memberikan damai sejahtera, menjauhkan kita dari murka Tuhan. Kemudian gambaran yang kita dapat bisa lihat untuk melihat gambaran yang jelas tentang kedua perjanjian ini, dapat kita lihat dari contoh bagaimana Abraham mendapatkan kedua putranya, yaitu yang pertama adalah Ismail dan yang kedua adalah Ishak. Ishak adalah gambaran bagaimana perjanjian lama itu, ya, menjadi perjanjian yang tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Oleh karena Ismail itu adalah bukti dari ketidaktaatan manusia yang mau selamat dengan usahanya sendiri. Sedangkan Ishak itu ada suatu bukti pekerjaan Tuhan yang memampukan manusia tersebut. Kita masih akan lebih memantapkan lagi pemahaman kita pada bagian akhir dari ayat tema kita, yaitu di dalam ayatnya yang ke-6, Ibrani 8 ayat 6. Di bagian akhir sudah dibahas tadi, tetapi kita ingin untuk menambahkan wawasan kita, yaitu ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi ada dua hal yang ingin saya bagikan di sini. Yang pertama adalah perjanjian yang mulia yang sudah disebutkan, ada bahasanya yaitu diatekes atau covenant, ya. Kemudian bagian yang kedua adalah janji yang lebih tinggi, di mana janji di sini dalam bahasa Greka adalah evangeliais. Jadi yang pertama, apakah itu perjanjian atau covenant yang lebih mulia? Perjanjian yang lebih mulia itu adalah yang menggambarkan perjanjian baru atau new covenant di dalam Kristus. Meskipun kontras yang tajam digambarkan antara perjanjian lama, kemudian kita dengar ada perjanjian yang baru, beberapa elemen masih berkesinambungan. Di antaranya adalah masih memerlukan ada mitra atau pihak-pihak di dalam perjanjian itu, yaitu yang selalu sama adalah Tuhan di pihak yang satu dan ada umat-umatnya di pihak yang lainnya. Baik dalam perjanjian yang lama maupun dalam perjanjian yang baru, Tuhanlah yang mengambil inisiatif karena Dia sendiri yang menyelamatkan. Dalam keduanya, perjanjian lama dan perjanjian baru, ada janji dan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Dan tentu saja dalam keduanya kehadiran Tuhan di tengah umatnya adalah hal yang terpenting. Perbedaan utama dan krusial antara perjanjian lama dan baru adalah bahwa dalam perjanjian yang baru ada pengampunan dan jaminan total di dalam Yesus Kristus. Apa yang ditunjukkan oleh perjanjian lama hanyalah dalam bentuk bayangan, gambaran, dan simbol. Kini dalam perjanjian yang baru telah digenapi dan nyata di dalam Yesus Kristus. Dalam perjanjian baru, hukum dan kepatuhan sekarang diinternalisasi melalui iman di dalam Kristus. Orang percaya hidup dalam ketaatan kepada hukum yang sekarang tertulis di dalam hati. Perjanjian baru bersifat permanen,
disahkan bukan dengan darah binatang tetapi dengan darah Yesus. Dan akhirnya jika dalam perjanjian lama orang menemukan harapan dalam darah kambing atau domba atau lembu jantan, berapa banyak lagi harapan yang kita bisa miliki di dalam darah Yesus Kristus. Sehingga disebutkan dalam Ibrani 9 ayat 13 dan 14 saya bacakan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, sekarang kita tiba pada bagian yang kedua, yaitu janji-janji yang lebih baik. Dalam perjanjian baru, kata janji ditemukan lebih sering dalam bahasa Ibrani daripada dalam kitab lain manapun. Janji-janji perjanjian baru mencakup antara lain akses kepada Allah, hati nurani yang bersih, penebusan, dan pengampunan dosa. Jadi itu adalah merupakan bagian dari janji-janji. Ya, saya ulangi, ada akses kepada Allah, hati nurani yang bersih, penebusan, dan pengampunan dosa. Di sini memang ada beberapa dari janji yang lebih baik yang penulis bicarakan. Tidak diragukan lagi, salah satu janji yang terbaik adalah janji terakhir yang ditulis di dalam Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan akan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan ini janji-janji yang paling indah pada bagian akhir ini adalah, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ellen G. White di dalam surat nomor 276 yang ditulis pada tahun 1904 dan juga dikutip di dalam SDA Bible Commentary volume 7 halaman 931 menyebutkan sebagai berikut. Berkat-berkat dari perjanjian baru didasarkan murni pada belas kasihan dalam mengampuni ketidakbenaran dan dosa. Semua orang yang merendahkan hati mereka, mengakui dosa-dosa mereka, akan menemukan belas kasihan dan kasih karunia dan kepastian. Tuhan itu benar, Dia tidak berubah. Dalam perjanjian yang lebih baik, kita dibersihkan dari dosa oleh darah Kristus. Terima kasih pendeta. Dan kita sudah membahas sejauh ini tentang tema-tema umum yang diangkat. Tetapi mungkin sampai sekarang ada yang masih bertanya tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, ini menjadi penting oleh karena kata diateke yang tadi sudah diangkat oleh pendeta Widodo itu 22 kali muncul di dalam kitab Ibrani. Sehingga kita terus mengulang-ulangi tema ini bukan karena kita mengulang-ulanginya, tetapi karena memang ini penting diangkat di dalam tema kitab Ibrani. Ada beberapa miskonsepsi tentang perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam percakapan yang kita dengar sehari-hari di antara orang-orang Kristen. Ada yang berpikir perjanjian baru itu adalah artinya Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya. Perjanjian baru artinya kitab. Itu bukan makna perjanjian baru yang kita bicarakan di sini, ya. Lalu yang berikut, ada yang berpikir perjanjian baru itu artinya membatalkan 10 hukum dan hanya menggunakan hukum kasih. Jadi dengan kata lain, tidak perlu lagi 10 hukum. Ada yang berpendapat dan ini adalah konsep yang salah tentang apa itu perjanjian baru. Yang ketiga, ada yang berpikir bahwa perjanjian baru itu adalah keselamatan lewat kasih karunia,
Sementara perjanjian lama itu artinya keselamatan lewat perbuatan. Ini juga merupakan sebuah miskonsepsi. Tidak benar demikian. Apa yang dimaksud perbedaan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kalau demikian, apa sebenarnya perjanjian baru itu? Kalau kita perhatikan pembahasan sejauh ini, maka sebenarnya ada 5 hal yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun ada satu yang tetap sama, karena seperti yang disampaikan tadi bahwa ada elemen dari perjanjian lama yang tetap sama. Apakah elemen yang satu itu? Kita akan lihat satu demi satu. Jadi apa sebenarnya perjanjian baru itu yang berbeda dengan perjanjian lama? Yang pertama adalah imamatnya, keimamatan Melkisedek. Yang kedua adalah kurbannya, Yesus Kristus sendiri sebagai anak domba Allah. Yang ketiga adalah bait sucinya yang berbeda. Bukan lagi bait suci duniawi, tetapi bait suci surgawi yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Yang keempat adalah sasarannya. Bukan lagi eksklusif kepada orang Yahudi, tetapi sekarang ini resipiennya, penerima berkat perjanjian itu adalah semua orang dari latar belakang agama atau dari latar belakang ras apa saja, mereka bisa menjadi penerima berkat perjanjian itu. Lalu yang berikut adalah tujuan akhirnya, yaitu kesempurnaan, penyelesaian masalah dosa secara mutlak dan sempurna. Hukum tidak lagi ditulis di loh batu tetapi di dalam loh-loh hati. Itulah 5 hal yang membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi ada satu hal yang tetap sama. Yang tidak berubah adalah medium untuk menerima atau mengalami berkat perjanjian itu. Baik mereka yang hidup di perjanjian lama maupun di era perjanjian baru, ini adalah bagaimana caranya mereka menerima berkat perjanjian itu adalah by faith atau dengan iman saja. Ya. Mereka di perjanjian lama percaya bahwa ketika mereka telah membawa hewan kurban, menumpangkan tangan mereka, lalu kemudian menyembelih hewan kurban itu, maka dosa itu sudah dipindahkan dari mereka kepada hewan kurban. Dalam cara yang sama kita juga memahami oleh iman bahwa apabila kita datang berdoa, percaya kepada jasa pengorbanan Yesus Kristus, maka dosa-dosa kita juga sudah diampuni. Dari mana kita ketahui hal itu? By faith alone, hanya oleh iman saja. Jadi inilah perbedaan dari perjanjian lama dan perjanjian baru supaya kita memiliki pemahaman yang benar tentang apa arti perjanjian baru yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita berpindah kepada mengapa perjanjian lama itu dibarui. Perlu ada alasan yang melandasi mengapa perjanjian lama itu dibarui. Kalau kita melihat ayat yang ke-7 kitab Ibrani pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi yang pertama, ketika kita melihat ayat ini, maka kita mengetahui bahwa perjanjian yang pertama itu punya celah atau cacat. Nah, Sekolah Sabat, penulis Sekolah Sabat mengangkat tema itu juga, bahwa pelayanan Lewi dan pelayanan bait suci dirancang untuk melindungi mereka dari penyembahan berhala dan juga untuk mengarahkan mereka kepada pelayanan Yesus di masa depan. Namun perjanjian itu tidak memberikan kebenaran sempurna kepada orang-orang tersebut. Artinya perjanjian itu memiliki kekurangan. Kenapa? Karena itu hanyalah bayangan kepada apa yang akan terjadi selanjutnya yang disempurnakan di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Maka perlu perjanjian itu, perjanjian lama dibarui, sebab yang sempurna sudah seharusnya datang. Yang dibayangkan oleh yang lama akan menemui kenyataan atau penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita melihat lagi apa yang diangkat di dalam Ibrani pasal yang pertama, maka dikatakan bahwa kalau dari zaman dahulu Allah sudah berbicara, maka pada zaman sekaranglah saatnya perjanjian lama yang adalah bayangan dari apa yang akan terjadi digenapi melalui pribadi Kristus Yesus. Paling tidak perjanjian yang baru yang dilandasi oleh Yesus Kristus memiliki 5 fitur utama. Yang pertama, perjanjian ini dibaharui karena semata-mata bersandar kepada kehendak Allah. Yang kedua, menjanjikan berkat rohani yang diterima oleh penerimanya secara gratis. Tidak mengharuskan
para penerima itu mentaati hukum dulu baru menerima berkat rohani keselamatan, tetapi memang sudah diberikan terlebih dahulu. Kemudian itu menunjuk kepada si penerima, apakah dia mau menerima atau tidak tergantung kepada kebebasan memilih. Dan itu hanya bisa diaktifkan melalui pelayanan Kristus Yesus. Tidak boleh oknum lain. Kenapa? Karena menurut perjanjian yang lama, orang-orang yang mengambil tempat di dalam pelayanan pada perjanjian yang lama itu memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Sedangkan Yesus, dia sungguh luar biasa di dalam pekerjaannya, sempurna, sebab dia mempersembahkan satu korban, yaitu dirinya sendiri. Kemudian Kristus tidak berdosa, dalam karakternya dia tidak dapat ditemui cacat celah. Tidak ada kejahatan, dan dia betul-betul suci, dipisahkan dari orang yang berdosa. Itulah sebabnya. Yang keempat, perjanjian itu hanya bisa aktif oleh karena darah Kristus Yesus. Dan yang ketiga, Kristus memberikan jaminan terhadap pelaksanaan-pelaksanaan ketentuannya. Sebab Kristus yang bekerja di dalam hati kita yang akan mengerjakan segala tuntutan di bawah perjanjian yang lama. Jadi perjanjian yang lama perlu diperbarui karena tidak membawa kepada kesempurnaan. Hanya melalui perjanjian yang baru, kesempurnaan itu datang di dalam Kristus Yesus. Baik, terima kasih pendeta. Dan di penghujung dari pembahasan kita pada saat ini, mari kita lihat sedikit pengertian bagaimana sampai perjanjian ini ditaruh di dalam akal budi dan dituliskan di dalam hati. Apa yang dituliskan di dalam Ibrani pasal 10, khususnya Ibrani pasal 9 ayat 8 sampai 12 ini adalah kutipan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Di mana kutipan ini adalah kutipan yang terpanjang di dalam perjanjian baru yang diambil dari perjanjian lama. Nah, mari kita lihat bahwa kutipan yang dikutip di dalam dari kitab Yeremia pasal 31 ini ternyata memiliki 3 bagian utama. Bagian yang pertama dijelaskan tentang bagaimana Tuhan akan memberikan atau Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru ini atau New Covenant ini kepada umatnya, itu di ayat yang ke-8. Kemudian bagian yang kedua itu adalah di mana perjanjian yang baru ini tidak akan sama seperti perjanjian yang lama, yaitu perjanjian di Sinai, di mana alasan dari pengaturan ini diberikan pada ayat yang ke-9, yaitu oleh karena bangsa Israel mereka tidak lagi setia kepada perjanjian mereka kepada Tuhan. Dan bagian yang ketiga dari kutipan ini adalah details ya dari perjanjian yang baru yang akan diberikan, yaitu meliputi 4 bagian, yaitu yang pertama, hukum itu akan ditaruh dalam hati dan akal budi. Kemudian yang kedua, hubungan antara Allah dan umatnya akan ditabiskan. Lalu yang ketiga, semua orang di dalam perjanjian itu akan mengetahui Allah. Dan yang keempat, mereka akan mengetahui Allah yang telah mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, pada bagian di mana perjanjian itu diberikan pada hati dan akal budi, itu memiliki arti yang sangat dalam, oleh karena ekspresi ini adalah ekspresi puitis yang mengartikan bahwa perjanjian yang baru ini bersifat ke dalam atau inward, ya, dituliskan di dalam. Nah, Morris yang menuliskan Hebrews True Revelation, dia mengatakan bahwa cacat pada perjanjian yang lama adalah karena penampilannya, yaitu outwardness, ya. Memang itu adalah hukum yang diberikan oleh ilahi. Tetapi itu tertulis di loh batu dan orang-orang tidak dapat menghidupkan firman itu di dalam, itu tetap eksternal. Ya. Oleh karena itu kalau kita baca Bible Commentary Seventh Day Adventist, di sana dikatakan bahwa di Gunung Sinai, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya di atas loh batu. Dan dia bermaksud agar undang-undang ini juga dituliskan di dalam hati orang-orang tersebut. Tetapi ada 3 hal yang terjadi yang merupakan kesalahan dari orang-orang pada zaman itu. Yaitu yang pertama, bangsa ini mereka hanya puas dengan menganggap bahwa undang-undang ini hanya sebagai aturan eksternal. Kemudian yang kedua, orang-orang Israel mereka hanya taat, ya. Mereka taat kepada perjanjian ini sebagai kepatuhan lahiriah saja, bukan batiniah. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mereka puas hanya dengan agama eksternal, bukan agama yang ada di dalam hati mereka.
Oleh karena itu, Tuhan tidak bermaksud bahwa hukum-hukumnya harus dianggap demikian. Oleh karena itu, Yesus menawarkan kepada umatnya pengalaman hati yang baru. Itulah perjanjian yang baru. Di mana perjanjian yang baru ini memiliki 4 keuntungan. Yang pertama, yaitu hati dan pikiran manusia akan diubahkan. Ketika tulisan atau perjanjian itu dituliskan di dalam akal budi dan hati manusia, maka hati dan pikiran manusia akan diubahkan. Roma 12 ayat 2 dan 2 Korintus 5 ayat 17. Kemudian keuntungan yang kedua, manusia akan melakukan yang benar bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena Kristus berdiam di dalam hati. Itu keuntungan yang kedua, oleh karena perjanjian itu ditulis di dalam hati. Yang ketiga adalah Kristus akan menghidupkan kehidupannya di dalam kehidupan orang-orang percaya. Galatia 2 ayat 20. Dan keuntungan yang keempat adalah mereka yang dilahirkan oleh roh akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Nah, tetapi ketika kita melihat 4 keuntungan di mana perjanjian yang baru ini dituliskan di dalam hati dan akal budi kita, kita harus melihat sebuah catatan di sini, yaitu perubahan hanya dapat dilakukan dengan kekuatan ilahi. Hanya Tuhan saja yang dapat menempatkan hukumnya di hati para pengikutnya. Meskipun tentu saja bukan tanpa persetujuan dan kerjasama kita. Oleh karena itu, saudaraku, manapun Anda berada, mari kita membuka hati kita. Biarkanlah Kristus menuliskan perjanjian ini di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita dapat melihat Kristus itu akan hidup di dalam kehidupan kita. Dan tentunya berkat-berkat surga dapat kita nikmati bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih telah mengirimkan kuasa Roh Kudus untuk memberikan kami pengertian, memahami apa yang dituliskan dalam pelajaran pekan ini. Dan kami berdoa kiranya kuasa yang sama dapat memampukan kami untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.